Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita telah sampai pada Minggu Rogate, artinya berdoa. Dengan demikian, kita yang dikasihi Tuhan, marilah kita serukan dalam doa kita, kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Bawalah sahabatmu berdoa, bersama-sama berkata, bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya Tuhan Allah kami, dalam nama kami menyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucap syukur selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyampaikan puji-pujian kepada Allah Tuhan kita. Itulah doa dan ucapan terima kasih kita kepadanya. Marilah kita bernyanyi sambil berdiri. Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini, berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami amin. Persilakan dulu kita bernyanyi.
kita pada Minggu Rogate hari ini yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi sambil berdiri. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan Allah, sekarang kami datang kepadamu, kiranya Engkau berkenan menggenapi janji-Mu. Lindungilah kami orang-orang yang berlindung dan berserah kepadamu. Sekarang kami datang di hadapan-Mu mengandalkan pengasihan-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Kasihanilah kami dan dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Engkau melihat penderitaan yang sedang terjadi di muka bumi ini akibat pandemi COVID-19 yang semakin membuat kami gentar dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, penderitaan ini sudah semakin terasa di tengah-tengah bangsa kami, juga di dunia ini. Sudah begitu lama kami tidak boleh berkumpul di gereja-Mu bersama-sama dengan warga jemaat-Mu. Kami sudah semakin rindu berkumpul bersama-sama sanak saudara kami, karena sudah begitu lama kami harus tinggal dan bekerja dari rumah kami masing-masing. Juga sangat berpengaruh bagi kehidupan kami setiap harinya. Kami merasa khawatir akan makanan kami karena kami tidak dapat bekerja seperti biasanya. Begitu banyak sahabat dan keluarga kami yang harus berhenti dari tempat mereka bekerja karena perusahaan yang harus ditutup. Ya Tuhan Allah kami, di hadapan-Mu kini kami bersembah sujud dengan jari tangan kami, juga dengan kepala kami. Kasihanilah kami. Enyalah ya Tuhan COVID-19 itu dari muka bumi ini. Segeralah ya Tuhan mendengar jeritan kami, agar secepatnya kami sembuh dan kembali mengerjakan pekerjaan kami, terutama supaya kami kembali dapat berkumpul di tengah-tengah gereja-Mu yang kudus. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, Engkau juga melihat anak-anak kami yang sudah lama tidak boleh belajar di sekolah, masing-masing yang membuat hati mereka tidak menentu. Janganlah kiranya cita-cita mereka terhambat dan semangat mereka kendor. Berikanlah ya Tuhan pikiran yang jernih bagi mereka, supaya mereka tetap belajar dalam rumah masing-masing, menunggu kami pulih dari penderitaan ini. Jauhkanlah ketakutan yang berlebihan dari anak-anak kami, tetapi kuatkanlah iman mereka kepadamu supaya kuatkanlah iman mereka
kepadamu supaya mereka juga mau berdoa memohon kepadamu. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, lihatlah mereka sanak saudara kami yang telah kehilangan pekerjaan mereka. Kasihanilah mereka, janganlah kiranya mereka berputus asa, tetapi teguhkanlah hati mereka untuk berharap yang lebih baik daripadamu setelah Tuhan memulihkan kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, lihatlah kami yang telah mengeluh untuk mencari nafkah hidup kami setiap hari. Saudara-saudara kami yang tidak mendapatkan makanan setiap hari, kiranya Tuhan memerintahkan burung-burung gagak untuk membawa makanan bagi mereka. Engkaulah yang menambahkan berkat bagi mereka yang mau berbagi kepada sesamanya, juga gerejamu di seluruh dunia ini. Berkatilah supaya gerejamu semakin nyata menjadi berkat bagi dunia ini. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, berkati pemerintah kami, para medis dan mereka yang sedang bekerja siang dan malam untuk kesembuhan saudara-saudara kami yang terserang virus corona. Kuatkanlah mereka, jangan biarkan mereka dalam ketakutan. Mereka adalah alatmu di dunia ini, agar rencana keselamatan yang daripadamu segera terwujud. Biarlah ya Tuhan, kami saling berdamai, pemerintah dengan rakyat, agar kami bersatu hati untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di dunia ini. Untuk itu kami tunduk di bawah tangan-Mu yang penuh pengampunan. Hapuskanlah segala dosa kami, juga dosa saudara-saudara kami. Hanya kepadamu lah kami datang, sebab kami yakin hanya kepadamu. Berilah kami bekal kehidupan setiap hari, dan lepaskanlah kami dari penderitaan yang sedang terjadi. Kuatkan dan hiburkanlah kami yang telah ditebus oleh darah Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Rogate hari ini tertulis dalam Lukas 18 ayat 1 sampai dengan 8. Yesus mengatakan sesuatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap kawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seseorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan saja dikatakan akhirnya menyerahkan aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan menandakan orang pilihannya yang siang malam seru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia menapati iman di bumi? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi sambil berdiri. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Warta jemaat pada minggu hari ini, yaitu Minggu Rogate, tanggal 17 Mei tahun 2020. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Rogate, Martanyang. Topik minggu Tangyang Hamauliateon, atau dalam bahasa Indonesia doa ucapan syukur. Yang berikut himbauan dan panduan umum sehubungan dengan perkembangan penyebaran COVID-19, maka dengan ini diberitahukan beberapa hal yang hendaknya kita ketahui bersama. Satu, bahwasanya pelaksanaan ibadah minggu, baik pagi, sekolah minggu atau dan minggu siang, serta rutin kuliah masih akan kita laksanakan di rumah masing-masing sambil menunggu pemberitahuan lebih lanjut. Yang kedua, persembahan atau pilihan bulanan atau persembahan lainnya yang dikumpulkan di dalam ibadah minggu yang dilaksanakan di rumah masing-masing jemaat dapat dikumpulkan dengan cara: A. Transfer ke Bendahara Huria Amang Sintua EP Simajuntak, Bank Mandiri nomor 070098787265 atas nama Kontas Edi Simajuntak. B. Menghubungi Sintua lingkungan masing-masing. C. Mengantarkannya ke gereja setiap hari Selasa sampai dengan Jumat, mulai pukul 9 WIB sampai 14 WIB. Yang ketiga, dalam setiap ibadah pengumpulan persembahan akan tetap dilaksanakan sebagaimana biasanya. Namun, jika warga jemaat tidak melakukan ibadah di rumah, tidak perlu mengumpulkan atau memberikan persembahan, sebab bukanlah persembahan itu yang lebih penting, tetapi ibadah atau dalam kurung persekutuan, nyanyian dan pujian serta doa, itulah yang teramat penting. Yang berikut, pesta peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 kita akan melaksanakan ibadah pesta peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Ibadah akan dilaksanakan di rumah masing-masing. Acara dan panduan ibadah akan dibagikan melalui media WhatsApp Group. Yang berikut anggota jemaat baru atau daftar ulang Hokripe. Mulai pada hari ini Minggu 17 Mei 2020 telah menjadi anggota jemaat baru keluarga Johannes Jonathan Panggabean, Angga Lastri Borosibolon. Keluarga tersebut tinggal di Jalan Empu Panulu Raya nomor 25 Perumnas 2, sehingga masuk dalam WIC. Kami mengharapkan agar dapat segera mengisi formulir database. Seluruh jemaat dan perhalado HKBP Rogate mengucapkan selamat datang di HKBP Rogate. Kiranya menjadi anggota jemaat yang aktif dan bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang berikut, mulai pada hari ini Minggu 17 Mei 2020 telah menjadi anggota jemaat baru keluarga Okto A.I. Silitonga SH, Selvina Boru Tarigan SH dari HKBP Martoba, Resort Martoba, Distrik 29 Deli Serdang. Keluarga tersebut tinggal di Jalan Danau Batur 7 nomor 1 Perumnas 2, sehingga masuk dalam WIC E. Kami mengharapkan agar dapat segera mengisi formulir database. Seluruh jemaat dan perhalado HKBP Rogate mengucapkan selamat datang di HKBP Rogate. Kiranya menjadi anggota jemaat yang aktif dan bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang berikut ucapan selamat ulang tahun dan ulang tahun pernikahan. Bagi jemaat HKBP Rogate yang berulang tahun, pendeta dan perhalado
mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur. Firman Tuhan untuk direnungkan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, tertulis dalam Efesus 2 ayat 10 yang berulang tahun periode 11 sampai 17 Mei 2020. Ada 11 orang atau 11 jemaat yang berulang tahun pernikahan periode 11 sampai 17 Mei 2020. Ada 8 keluarga atau 8 kakak. Untuk pelayanan diakonia, mari kita doakan jemaat kita yang sakit, baik berubat jalan atau opnam di rumah sakit. Ada 13 orang jemaat kita yang sakit, yang berubat jalan dan opnam di rumah sakit. Biarlah jamaah tangan kudus Tuhan Yesus memberi kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Tuhan Yesus memberkati. Yang terakhir, laporan keuangan, jumlah pemasukan kuliah, diakoni sosial kuliah, dan untuk pembangunan dan ke pusat tambah transit sejumlah 11.172.000 rupiah. Ima sahani titing dohot buah-buah namasa di Uriata di bagasan na Samgon. Saya di pasu-pasu di Batama akka pilihan dohot pakubasyota bahen sangat di warna. Pasada marahata matangin kita. Ade jaho bari bata amanami nama bangsa di Banua Ijang. Puji-puji ama Tuhan, usaha kami tu lupa menasmurungi. Nama kilalahan toktong pasu-pasu roh asli roham roh dingga di basam toktong jaluhan Tuhan. Terlebih di bagasan nasa minggon dirang diholuhan di parkubui cara di pada kosian kami akka parmaraan suak-suaknya ke pasahi tope tidak boleh kami akka gajah lumur di pada kosian siap kami akka pasahiton dimubi may Tuhan wabah COVID-19 na may wabah di Portibio. Tuhan di Batama nami buat kami di tangyang nami tuho ruas Luriam khususnya na tongon opnam di rumah sakit Cikini di bagasan Tikyon. Ima Tuhan nyonya panggabian bulus-bulun sian pikci na tongon berobat di rumah sakit Cikini. Kama Tuhan na mengalihkan penyembuhan na masuk ke tangan perawat atau ke dokter na masuk ke obat atau ke simpangan sehingga na pinangan na sida seperti Tuhan boy na sida malum siang parsahiton ini itikina dia kaari na mangut boy hamil bakter manglasiroha maniria bajupang mamut pasang pengguan na bagi Tuhan di Batama nami buat kami di tangan ho sudah luas Luriam khususnya na berulang tahun saya hormat Tuhan nama ngalor lasmi roha di nasida Rajuni kami podo nama ngalor gajang nyumur di tangan siamu mulut Tuhan gajang nyumur jala di tangan hapirang do hamorau atong Tuhan di Batama nami saya pasu-pasu ma luas Luriam na di bagasan ulang tahun leo dinasida ka silas miroha leo dinasida ka tabali rezeki asa marinti Tuhan nasida boy lamanada di pasu-pasu do asli roham. Tuhan di Batama nami molotup pe rumah pahami acara ibadah nami di rumah tangga masing-masing manang di jabunami masada-sada ada yang sudah cumi kami Tuhan toktong do jonok ho di labunan toktong do di pasu-pasu hoha
Gambui hami Maria Lia Marlas Roha memuji pasangan pengwarna bagi tolong jalan Tuhan ibadah nami, ibadah keluarga yang kau pahami dijagunai masalah-salah maksana ma warna Tuhan marmulia warna bagi gawe makoron pasu-pasu rolas roh hami ibadah yang kau pahami dijagunai masalah-salah Tuhan di batama nami buat kami di tangan nami Tuhan sudah akka program di Uriam ima Tuhan di pelayanan di Uriamon khususnya di hari Kamis dan yang roh Tuhan ima di pesta Parengotan hari Hananai ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami pengotan Tuhan asa bui hamitong makpungu beribadah laho mamistahon pesta Parengotan hari Hananai ni anak Tuhan Yesus Kristus baru bijak Maria dia hamil melas roh makpungu hamis keluarga yang nami roh kakak pahu nami meniti Tuhan bui hamil mapiti hatam nabariyai Tuhan di batama nami seperti yang naksau hami roh hatam nabariyai nanay patolkason ni naposoma mapagita namin. Paso-paso hatam na bagi Tuhan. Asa buhi uhang kami. Buhi aplikasi kami di bagasan nuru namin. Atong pasahalay amang pagita namin na patolkason paritam na uli. Tuhan di batama namin pagdusa ng ulang kami. Mulu sisa dosa namin na ulang mga bagi paso-paso paso na roham na nanay si paksa kong Tuhan tolong jalma Tuhan tanyang namin na sopok kami di bagasan buharnya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin si Pangulo jalan sekarang kami muliati mariho amin. Kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini Minggu Rogate tertulis dalam kitab 1 Tawarikh 17 ayat 16 sampai dengan ayat 27. Saya akan membaca, Bapak Ibu boleh merenungkan di dalam hati. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Yehova sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Yehova Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Yehova Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Yehova,
Oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Yehova, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Yehova menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Yehova, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Yehova semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu ini Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa kepada-Mu. Oleh sebab itu ya Yehova, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Yehova, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sekarang kita sudah tiba pada Minggu Rogate, Minggu berdoa, yang mengingatkan kita supaya senantiasa berdoa. Minggu Rogate dilaksanakan sebelum hari kenaikan Tuhan Yesus. Doa bagi orang percaya adalah saat di mana kita dekat dengan Tuhan kita, saat di mana kita akrab dengan Tuhan kita. Dan doa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Setiap orang percaya pasti berdoa, dan orang yang berdoa pastilah orang yang percaya. Dalam praktik peribadahan, di dalam kehidupan umat percaya, ada 4 jenis doa yang sering kita panjatkan. Ada doa permohonan, memohon segala apa yang perlu dalam kehidupan ini. Ada doa ratapan, ketika menghadapi pencobaan, ketika menghadapi duka cita, maka ada doa yang disebut dengan doa ratapan, manang adung. Ada doa penyerahan diri, dan satu lagi doa ungkapan syukur. Ada kalanya ketika jenis doa ini disatukan dalam satu untayan doa yang lebih sering kita sebut dengan doa syafaat. Di sana ada permohonan, dan di sana ada ratapan, di sana ada penyerahan diri, dan di sana ada ungkapan syukur. Minggu kita hari ini, Minggu Rogate, firman Tuhan yang diambil dari bagian doa Daud yang lebih mengarah kepada doa ucapan syukur, ungkapan syukur. Minggu Rogate mengingatkan kita bagaimana kita dalam hidup ini senantiasa bersyukur, memanjatkan doa syukur kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa berdoa
dan apa yang membuat kita mampu untuk mengucap syukur. Ada sebuah nyanyi yang indah dalam memaknai hidup. Dia mengatakan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Hamba Tuhan yang menuliskan nyanyian itu baru saja meninggal, dan itu adalah pemahaman tentang hidup yang baik baginya dan bagi sebagian orang. Hidup itu adalah kesempatan. Tetapi jikalau kita lihat kehidupan hamba-hamba Tuhan dalam Alkitab, khususnya dalam kitab Mazmur, kitab doa-doa nyanyian, maka kita akan temukan bahwa mereka memaknai hidup ini bukan sebagai kesempatan, tetapi mereka memaknai hidup ini adalah ungkapan syukur. Hidup ini adalah ucapan syukur. Dan Daud hari ini, Daud dalam perikop khotbah kita menunjukkan itu bahwa hidupnya adalah ucapan syukur. Hidupnya adalah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dari hati yang terdalam kepada Tuhan Yehova. Bagaimana mungkin dia bersyukur? Dan ini mengingatkan kita supaya setiap pagi, setiap malam sebelum kita tidur memang harus memanjatkan doa ungkapan syukur. Tentu orang tidak bisa mengucapkan atau memanjatkan syukur kalau dia tidak melihat kehidupannya yang dia lewati. Tanpa dia memandang masa lalunya, maka manusia tak mungkin mampu untuk mengucap syukur. Daud melihat masa lalunya sehingga dia mampu bersyukur. Bagaimana masa lalunya? Kita lihat di ayat 1, Daud memiliki rumah. Yang sebelumnya dia tidak punya rumah, sekarang dia punya rumah. Dulu dia tidak punya rumah, sekarang dia bersyukur punya rumah yang bagus, punya rumah yang nyaman. Dia lihat lagi jauh ke belakang. Dulu dia adalah seorang gembala. Seorang gembala identik dengan bau, jorok, kusam. Kemarin saya bercerita dengan Sintua J. Sinaga Emeritus tentang hidup masa kecil, yang bercerita tentang hidup gembala. Dan memang kalau orang tidak pernah gembala tidak mengerti tentang kejorokan dan kebauan seorang gembala. Saya paham betul seorang gembala itu kalau di kampung waktu saya anak, meskipun sudah mandi tetap aja dia bau kerbau. Meskipun sudah mandi kakinya bisa ditulis. Artinya apa? Seorang gembala itu tidak dipandang, diejek karena bau, jorok, dan kotor. Dan tentu Daud juga seperti itu sewaktu gembala. Bahkan diaminkannya, engkau yang mengangkat aku dari padang rumput. Dan sekarang dia menjadi raja. Tidak lagi bau tapi wangi, tidak lagi kusam tapi rapi. Dulu dia bau, sekarang dia wangi. Dia melihat masa lalunya, dia itu tidak dipandang apa-apa, sekarang dia disegani oleh kawan dan lawan. Dia melihat itu semua, maka dia bersyukur. Kalau sekarang dia disegani kawan dan lawan, bukan karena kehebatannya, bukan karena kekuatannya. Yang namanya gembala bisa dihitung dengan jari yang bisa jadi raja. Yang namanya gembala bisa dihitung dengan jari yang sukses. Tapi ketika dia berada pada posisi sekarang, dia bersyukur. Siapakah hambamu ini? Dia tahu, dia sadar bahwa dia bukan apa-apa. Tapi dalam doanya, siapakah hambamu ini ya Yehova Allah, hingga engkau berkenan, engkau mengenal aku. Ketika dia mengaku berkata, engkau mengenal aku, yang mau Daud katakan bahwa
dia bukan orang baik, dia bukan orang saleh, dia orang yang jahat, dia orang yang melakukan banyak dosa dan kesalahan. Ketika dia berkata, engkau mengenal aku, Tuhan tahu segala yang buruk yang dilakukan Daud, dan Daud sadar tentang itu. Tapi Tuhan mau berkenan merangkul Daud. Tuhan mau meninggikan Daud sehingga Daud mengucap syukur. Itu seharusnya Bapak Ibu, saudara-saudaraku, mengapa kita harus mengucap syukur? Kalau kita tidak melihat masa lalu kita, maka tak mungkinlah bersyukur. Kita harus berdiam sejenak melihat ke belakang. Siapakah kita dahulu? Siapa kita saat ini? Dan siapa kita esok hari? Bagaimana kita pada masa lalu, bagaimana pada masa kini, dan bagaimana pada masa mendatang? Tentu sangat terbukti bagaimana Tuhan menatang kita, menuntun kita, membimbing kita, mengangkat kita, dan menempatkan kita ke tempat yang berharga. Itulah ungkapan syukur dalam doa. Setiap malam sebelum tidur kita harus melihat satu hari yang kita lalui, banyak hal yang kita lalui, maka dalam doa mau tidur, maka kita memanjatkan doa syukur. Bersyukur karena Tuhan menguatkan, bersyukur karena Tuhan menolong, bersyukur karena Tuhan masih bisa mengumpulkan kita di rumah. Demikian juga Bapak Ibu saudara-saudari, Minggu Rogate ini menjadi minggu yang memiliki makna sejarah yang amat sangat indah di gereja AGPP Rogate. Sebab 29 tahun yang lalu ibadah dimulai tepat pada hari Minggu 5 Mei 1991, tepat jatuh Minggu Rogate. Itu saat pertama ibadah di HKBP Rogate, dan itu menjadi momen yang harus dikenang. Dan setiap tiba Minggu Rogate kita diingatkan untuk bersyukur. Gereja kita, para pelayannya, para warga jemaat harus melihat ke belakang, bersyukur tentang penyertaan Tuhan di gereja ini, di gereja yang indah ini. Kita bersyukur karena Tuhan telah memilih beberapa orang yang dengan rela dan mau membangun bait Allah ini, membangun rumah Tuhan ini. Kalau kita baca Bapak Ibu 1 Tawarik 17, ketika Daud sudah punya rumah, dia mengucapkan syukur, dan ungkapan syukurnya bukan hanya sebatas doa, dia mau mengucap syukur dengan memberikan materi dengan bermaksud membangun bait Allah. Tetapi dengan jelas kita lihat di sana, Tuhan tak berkenan dengan ungkapan syukur materi yang akan disampaikan oleh Raja Daud. Yang mau dilihat adalah bahwa ada dua cara kita memanjatkan ungkapan syukur. Pertama, memanjatkan ungkapan syukur kita melalui doa, dan inilah yang terutama dan yang terpenting. Memanjatkan ungkapan syukur kepada Tuhan dengan doa. Sekali lagi, ini yang pertama dan yang terpenting. Yang kedua, memanjatkan ungkapan syukur dengan memberikan materi, apakah kepada rumah ibadah, apakah kepada orang tua, atau kepada sesama. Tetapi bukan itu yang terpenting, sebab belum tentu Tuhan berkenan dengan materi yang kita panjatkan. Sebagaimana Daud yang berencana memanjatkan ungkapan syukurnya dengan memberikan bait Allah. Jadi tiada materi pun tidak alasan untuk tidak memanjatkan doa syukur kepada Tuhan. Jangan ada orang memahami tunggu ada materi dulu baru dia bisa mengucap syukur. Oh tidak. Sebab Tuhan ada kalanya tak berkenan dengan materi.
Tetapi dia tidak menolak doa ungkapan syukur Daud. Sekali lagi dia menolak materi, uang, harta yang akan dipanjatkan Daud untuk membangun bait Allah ditolak oleh Tuhan. Bukan kau yang membangun, tapi keturunan. Tapi ungkapan doa syukurnya, ungkapan doa syukur kita Bapak Ibu tak pernah Tuhan tolak. Ini harus senantiasa hidup dalam kehidupan orang percaya. Panjatkan doa syukurmu melalui doa. Itu yang pertama dan terutama. Jangan ada orang percaya, jangan ada warga HKBP yang memanjatkan ungkapan syukurnya melalui amplop persembahan, tetapi tiada memanjatkan doa syukur kepada Tuhan. Tuhan tak mau itu. Oleh karena itu ketika kita mengingat HKBP Rogate yang dibangun dari doa dan semangat doa, kita bersyukur kalau Tuhan menerima ungkapan syukur kita melalui materi, melalui pikiran, melalui harta kekayaan kita yang mengizinkan kita untuk membangun gereja ini. Tapi sekali lagi, jangan lupa memanjatkan doa syukur. Ungkapan syukur kita juga harus kita wujud nyatakan ketika kita mengenang mereka sahabat-sahabat kita, mereka pendahulu-pendahulu gereja ini. Apapun dan bagaimanapun kita harus menghargai jerih payah mereka. Kita bersyukur bahwa Tuhan mengutus, Tuhan mengirim mereka kepada kita. Di minggu-minggu yang lalu salah satu saudara kita yang telah dipakai Tuhan membangun gereja ini telah dipermuliakan, Bapak RM Simanjuntak. Terlepas dari segala kelemahan dan kekurangan beliau, tetapi sebagai orang percaya kita harus bersyukur bahwa Tuhan pernah mengutus beliau bersama kita, mengutus beliau untuk mewujudkan gerejanya. Kiranya Roh Kudus menghibur, menguatkan keluarga keturunan beliau. Dan masih ada beberapa yang masih bersama kita, dan kita bersyukur kalau masih bisa bersama dengan mereka. Bapak Sintua Parkusik, Opu Maria, Bapak Sintua Opu Timothy Tobing, Bapak Sintua Opu Si Jovanka Sinada, dan Bapak S.O. Nenggolan, serta beberapa warga jemaat yang tanpa mengurangi rasa hormat tak saya sebutkan. Kita bersyukur karena mereka dan karena Tuhan memakai mereka untuk mewujudkan gereja HKBP Rogate. Itu tak mungkin dilupakan oleh generasi berikutnya. Kita bersyukur generasi berikut, generasi yang akan datang, bahkan mungkin anak cucu kita yang akan mewarisi gereja ini, kita harus tetap bersyukur kepada mereka. Bersyukur atas kebaikan Tuhan yang mengutus mereka sehingga kita boleh bersekutu di gereja ini. Ungkapan syukur kita juga kita tunjukkan ketika kita memberi rasa hormat kepada mereka yang dipakai oleh Tuhan. Sama seperti ketika kita memberi rasa hormat kepada ayah dan ibu kita yang dipakai Tuhan untuk membimbing, membesarkan, bahkan membentuk kita. Ungkapan syukur itu ditunjukkan dengan rasa hormat kepada ayah dan ibu, bukan semata-mata materi, sebab materi pun seorang ayah ibu bisa menolak materi yang diberikan anaknya. Bukan itu yang terpenting, tetapi rasa hormat dan menghargai. Yang terakhir Bapak Ibu, kalau Minggu Rogate ini mengingatkan kita bagaimana selanjutnya perjalanan kita, bagaimana perjalanan gereja ini ke depannya. Kita tidak cukup hanya mewarisi gereja ini, tetapi ke depan gereja ini harus berjalan. Oleh karena itu kita harus memohon kepada Tuhan supaya Tuhan juga menyertai kita,
menyertai generasi-generasi yang akan datang sangat indah dan sangat baik ketika Daud berdoa, Engkau memperlihatkan generasi angkatan-angkatan keturunanmu yang masih jauh ke depan. Artinya apa? Daud mengerti, Daud tahu bahwa Tuhan tidak akan membiarkan generasi berikutnya, generasi yang masih jauh ke depan, generasi yang dia belum lihat, tapi dia sudah melihat dalam iman bahwa Tuhan menyertai, Tuhan menguatkan, Tuhan memberkati. Dan harus juga seperti itu orang percaya, warga jemaat dan kita semua harus melihat bahwa masa depan gereja ini yang masih jauh ke depan akan ada orang-orang, akan ada anak-anak kita, akan ada keturunan-keturunan kita yang mewarisi gereja ini. Itu harus kita lihat dalam iman. Jangan ada yang melihat jika rumah Tuhan atau jika rumah kita melihat di masa depan, tetapi melihat segala kesuraman, segala kesusahan. Tidak. Engkau menunjukkan kepada hamba-Mu ini serangkaian manusia yang jauh ke depan. Kita harus melihat bahwa masih banyak serangkaian manusia yang akan terus hadir, ada di dalam gereja ini. Oleh karena itu kita bersyukur Bapak Ibu. Ketika ada anak kita lahir, kita bersyukur ada yang meneruskan rumah, ada yang meneruskan bait Allah. Ketika ada warga jemaat yang bertambah, kita bersyukur sebab ada yang akan mewarisi gereja. Ketika ada hamba yang bertambah, penatua yang bertambah, kita bersyukur. Ketika ada pelayan-pelayan yang mau melayani, ada song leader, ada pemusik, kita bersyukur karena ada generasi yang terus dipakai oleh Tuhan di dalam gereja. Amin. Kita bersatu. Terima kasih Bapa yang Maha Baik atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Jikalau kami melihat ke masa lalu, kami bukanlah siapa-siapa. Kami bukanlah orang yang berharga di mata-Mu, tetapi Engkau mengambil kami seperti Engkau mengambil hamba-Mu Daud, sehingga kami menjadi berharga di mata-Mu. Bahkan bukan hanya berharga di hadapan, kami berharga di hadapan sesama kami. Kami berharga menjadi terhormat karena Engkau meninggikan kami. Dalam doa kami senantiasa mengucap syukur atas segala kebaikan yang Engkau terima dalam kehidupan ini. Silih berganti masa dan zaman kami lewati, tetapi anugerah kasih setia tak pernah Engkau lewatkan dari kami. Mungkin silih berganti para hamba Tuhan, mungkin silih berganti para warga jemaat yang akan memanggil dan memuji nama-Mu di gereja ini, tetapi anugerah dan kasih setia-Mu jelas kami lihat tidak akan pernah berhenti dan berganti dari gereja-Mu. Itu ungkapan syukur kami hari ini Bapak. Mampukan kami di dalam gereja-Mu ini untuk senantiasa memanjatkan doa syukur kami setiap minggu. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup pribadi lepas pribadi, hidup keluarga, dan hidup umat-Mu ini. Mampukan semua hamba-hamba-Mu untuk senantiasa mengingatkan warga jemaat supaya mengucapkan dan memanjatkan doa syukur ya Bapa kepada-Mu siang dan malam. Sebab itulah yang Engkau inginkan dari kami. Doa, ucapan syukur. Kami tahu berterima kasih atas segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami.
Engkau tak menginginkan kami melupakan segala kebaikan-Mu, tapi kami mengingatnya dan berterima kasih dan memberi hormat setia kepada-Mu, ya Bapa. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Hanya dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sambut firman Tuhan sambil mengumpul persembahan. Mengucap syukurlah kepada Tuhan di dalam doa kita. Dialah Tuhan yang selalu memberikan kasih setia dan berkat-Nya bagi kita dan ciptaannya. Terima kasih kepada Tuhan Allah kita, karena Dia berjanji akan hari esok. Dia telah memperhatikan keadaanku dari tahtanya yang berhias. Tuhan Allah berjanji akan membuat suatu keajaiban yang besar untuk memberitahukan seluruh kebesaran kasih-Nya ketika kita sedang mengalami penderitaan saat ini karena adanya COVID-19. Marilah kita berdoa dalam hati yang penuh pengharapan. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara baik ini kepada kami. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati kami, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Dengan damai dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom. Shalom. Sakit, God di hana.